Pak Ikrar Nusa Bakti, Pak, ini terakhir kali Hasto diperiksa itu Januari dan Februari 2020, kemudian dipanggil lagi sekarang 4 tahun kemudian berdekatan dengan pemanggilan Polda soal laporan penyebaran hoax minggu lalu. Bagaimana Anda melihat pemanggilan Hasto Kristianto hari ini? Ya, ini juga menjadi pertanyaan kita bersama ya. Maksud saya dalam kasus Masiku ya, kita tahu tuh udah 4 tahun 5 bulan yang lalu kejadiannya ya. Dan kemudian tiba-tiba Harun Masiku menghilang dan kemudian tidak ada kelanjutan dari istilahnya itu penyidikan ataupun pendidikan mengenai Harun Masiku itu sendiri ya. Dan kemudian tidak ada juga kemudian Mas Hasto sebagai Sekjen PDIP kemudian dipanggil kembali ya untuk melanjutkan proses kasus tersebut ya. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa Mas Hasto juga kira-kira juga kenal sama Harun Masiku dan kemudian mungkin dia tahu bagaimana proses suap menyuap antara Harun Masiku dengan seorang komisioner KPU pada saat itu kan. Nah itu yang kemudian kalau kita perhatikan proses tanya jawab antara KPK dengan Mas Hasto itu kan tidak berlangsung ya ketika Harun Masiku kemudian menghilang dari peredaran lah begitu kan. Nah kemudian sekarang muncul ya ketika antara Jokowi dengan PDIP tidak lagi menjadi bagian dari sebuah partai dan presiden yang kemudian didukungnya, kemudian kasus Harun Masiku dimunculkan kembali. Kasus Mas Hasto yang katanya membuat satu pernyataan politik yang menyebabkan huru-hara ya dimunculkan oleh polisi. Walaupun kita juga bertanya-tanya apakah sebuah pernyataan Sekjen PDIP di dua buah stasiun televisi itu kemudian menimbulkan huru-hara atau demonstrasi yang boleh dikatakan penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Walaupun saya menduga bahwa itu nggak mungkin terjadi di era sekarang gitu kan. Apalagi Anda tahu di era sebuah televisi yang makin terbuka ya, yang kemudian orang juga bisa mengakses informasi juga secara terbuka dari manapun ya. Mana mungkin kemudian ada orang mengadukan bahwa ini Mas Hasto itu membuat satu pernyataan yang menghasut gitu kan, sehingga kemudian menimbulkan kerusuhan di lapangan. Dan menurut saya juga kerusuhan macam apa kalau misalnya kerusuhannya seperti 98 barulah kemudian seseorang itu bisa diduga melakukan suatu boleh dikatakan memanas-manasi orang untuk bergerak dan sebagainya. Nah, kemudian kalau saya mungkin sedikit nambahkan ini Tasya ya, tentang proses yang tadi terjadi itu ya. Saya juga bertanya-tanya, apakah memang KPK itu menjalankan proses penyidikan yang tadi dijalankan itu sesuai dengan SOP atau tidak ya? Apalagi Anda tahu saat ini KPK itu atau proses pemilihan calon komisioner KPK dan juga calon Dewan Pengawas KPK itu sedang berlangsung. Dan Anda tahu ya di berbagai media massa ya termasuk harian Kompas itu bertubi-tubi orang bertanya apakah proses pemilihan ini akan benar-benar fair dan bagus atau tidak, atau kemudian ini lagi-lagi akan lebih ditentukan oleh pemerintah ketimbang oleh masyarakat gitu kan. Nah, ketika banyak kritik terhadap KPK, sekarang muncul apa yang terjadi tadi siang ya atau pagi sampai sore hari ya. Anda bisa bayangkan Mas Hasto itu kan dipanggil ke KPK untuk memberikan informasi ya, untuk kemudian memberikan klasifikasi atau koreksi dan sebagainya atas katanya info-info terbaru mengenai Harun Masiku. Tapi Anda bisa bayangkan dia didiamkan 1,5 jam dan kemudian ketika dia sedang dipanggil oleh KPK sedang face to face, tiba-tiba seorang stafnya dipanggil ke atas, katanya dipanggil sama Mas Hasto, nggak taunya stafnya itu dikibulin gitu kan. Apakah ini dibolehkan di dalam suatu proses penyidikan gitu kan? Kenapa demikian? Karena staf itu tiba-tiba langsung diambil tasnya, diambil handphonenya,
Demikian juga buku catatan ya. Anda tahu buku catatan seorang sekjen itu pasti berisi catatan-catatan rapat yang ada di PDIP ya. Dan itu bukan mustahil, itu juga bagian dari kerahasiaan partai ya. Oke. Apakah itu seorang penyidik KPK boleh mengambil itu, gitu kan? Baik. Ini juga menjadi satu tanya-tanya besar. Apalagi staf tersebut bukanlah subjek hukum yang juga mendapatkan surat pemanggilan oleh KPK begitu. Baik.